ngaji, tapi dia masih STMJ Ustaz. Apa tuh? Salah tetap, maksiat jalan. Orang yang dia sholat Ustaz, dia sholat, dia mengaji, tapi dia masih STMJ Ustaz. Apa tuh? Salah tetap, maksiat jalan. Contohnya masih gibah, masih iri, dengki gitu, masih riba. Terus gimana tanggapan Ustaz dan bagaimana cara kita menyikapinya? Bukankah semakin dekat kita kepada Allah, maka akan kebaikan pun akan semakin terpancar gitu Ustaz? Apa yang salah dari dirinya gitu Ustaz? Usianya berapa tahun? Saya? Enggak, itu yang kasusnya. Ya kan kebanyakan kita sering ngomongin gitu loh Pak, ke masjid tapi masih sering gibah, masih sering apa gitu. Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini komentar saya ya. Alhamdulillah kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ya ditanya kelakuan masing-masing. Lalu kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik, yang harus kita lakukan itu 3. 1, doakan, ya. Karena kita kalau ngedoain orang lain, malaikat akan ngedoain hal yang sama buat kita. Alhamdulillah ya Allah, sholat kemeh lah yang paling seenggaknya. Tinggal mudah-mudahan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, nggak cuma ngedoain, ternyata kenal. Yang kedua berarti nasihati, ajak makan, yuk duduk berduaan. Kok kalau dia malah benci atau malah jadi marah, ya kan tugas kita bukan merubah orang. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang itu jadi baik, Allah yang ngubah, kita nggak boleh ngaku-ngaku. Orang itu malah jadi julid, jadi marah ke kita, kesel ke kita. Selagi niat kita benar, tetap jadi pahala di sisi Allah. Kita kan meninggal nggak ditanya, udah berapa orang yang kamu bikin tobat? Enggak, ya. Maka ya udah dakwahin, silah apapun hasilnya dan niatnya aku sayang sama dia, pengen dia jadi kebaikan, ya kan? Justru kayak orang tua marahin anaknya kan karena sayang, betul? Kalau orang tua nggak sayang, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis, nah itu nggak sayang. Kalau nggak sayang, kalau sayang kan justru dilarang, meskipun harus diomelin, kalau perlu diikat si anaknya, ya kan? Kalau nggak sayang nggak peduli. Yang ketiga, ini juga penting, kita harus tetap menjaga hati kita tetap bersih. Karena Allahu a'lam, suatu saat hidayah Allah itu datang, bisa jadi dia yang lebih taat daripada kita semua. Tapi dia beneran bikin dosa loh. Maka kata Allahnya surat 35 ayat 45, surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya orang berbuat dosa langsung Allah balas kontan, balasannya detik itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di dunia ini. Jadi habis semua. Ternyata kita tidak ada yang luput dari dosa, dan dosa sekecil apapun kita layak dimatikan ternyata. Tapi kenapa kita masih ramai kayak begini? Allah nungguin tobat kita. Terus kalau misalnya kita ngelihat, bahkan kita ngelihat, kok saya ngelihat dia berzina kok saya ngelihat dia begini, bahkan saya punya rekamannya kok, ini orang nerakanya belah mana? Oh enggak. Tanya aja, yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih. Berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita menentukan? Yang bicara ini aja layak Allah matikan sebetulnya atas dosa-dosanya. Tapi Allah malah kasih kesempatan. Jadi ya udahlah, tugas kita cuman Allah kenalin kita sama dia yang seperti itu juga nggak kebetulan. Harus jadi amal. Jadi kita lagi disediain ladang dakwah. Coba, kita udah ngaji, pengen udah gitu bicara tentang keutamaan dakwah dan ilmu, udah gitu, begitu beres, ketemu manusia sampai meninggal, semuanya soleh semua. Atau saya kapan dakwahnya? Dengan karena kan sesuatu baru jadi kebaikan kalau diamalin. Contoh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar qobliyah subuh lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Semua tahu hadis itu? Tahu, tapi seumur hidup nggak pernah qobliyah subuh.
atau nggak jadi amal tuh, nggak jadi pahala. Jadi ya udah, weh. Ketika itu terjadi istilah, ya apapun hasilnya, yang penting kita udah doain, nasehatin, ya udah. Allah yang bolak-balikan hati dia. Memang disayangkan, ya harusnya kan udah sholat, udah ngaji seperti itu, tapi ya sudahlah, mungkin berproses. Dan kalau mau dipikir lagi, dulu juga mungkin diri ini nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa kepikiran kayak gitu, mungkin malah pengen nonjok aja sekalian atau berantem, tapi kan enggak lah, ternyata emosi berantem, bertengkar nggak menyelesaikan masalah. Yang penting setiap kali terjadi apapun dalam hidup kita, yang penting harus jadi jalan tambah dekat sama Allah. Bismillah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ubah mereka ya. Amin. Ya.